Disiut. Sama-sama kita bangkit berdiri buat Tuhan kita. Kita mau berikan pujian terbaik buat Tuhan hari ini. Amin. Let's praise Lord. Sama-sama kita nyanyikan. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu. Perlindunganku dari Yang Maha Tinggi. Hidupku aman karena-Mu. Come on and disiut, let's praise Him. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya denganmu Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Amin. Berikan tepuk tangan terbaikmu buat Tuhan kita. Come on. Kami bersuka cita memuji-Mu Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan kembali. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu. Perlindunganku dari Yang Maha Tinggi. Hidupku aman karena-Mu. Sama-sama kita serukan. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya denganmu Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Haleluya. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berikan pujian terbaik kami buat-Mu. Come on and disiut. Dengan lebih semangat lagi, sama-sama kita nyanyikan. Kau hadirkan atmosfer surga. Amin. Kau yang penuhi kami Tuhan dengan sukacita. Hanya denganmu Tuhan ku rasakan. Kau hadirkan atmosfer surga, penuhi kami, penuhiku dengan sukacita. Hanya denganmu Tuhan ku rasakan. Hanya dekat denganmu Tuhan, Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Amin. Berikan sorak-sorai terbaikmu buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom and disiut. Shalom. Welcome back to the church. Senang banget bisa bareng-bareng lagi kita di sini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari yang disiut, yang semangat memuji Tuhan lebih lagi. Tepuk tangan di atas kepala. Woo! Come on and disiut. Let's sing it. Lord, we know. Lord, we know where our help comes from. It's not by might or by what we've done, because all of our best
Disiut bisa berikan lebih lagi buat Tuhan, amin. Sekali lagi suaranya Disiut, come on let's praise Him. Woo! Sebab kami yakin kami bisa menang bersamamu Tuhan, haleluya. Mari dengan imanmu sama-sama kita nyatakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lagi nyatakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Sebab apa? Kita lebih dari pemenang. Marilah bertahan dan katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Inilah nyanyian iman kami Tuhan. Woo! Sekali lagi dengan lebih semangat sama-sama nyatakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Sing haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. One more time, let's sing it out. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Come on Disiut, berikan tepuk tangan terbaikmu buat Tuhan kita ya. Sebab kami yakin Tuhan, kami bisa menang bersama denganmu. Sama-sama angkat tanganmu dan nyanyikan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Sing haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, come on Disiut. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi dengan imanmu katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan kita. Woo! Teman-teman dipersilakan duduk. Shalom guys, welcome back to Youth News.
Bagi teman-teman yang ingin melakukan ibadah secara onsite minggu depan, teman-teman gak usah lagi untuk melakukan seat booking di NDC Apps. Teman-teman bisa langsung datang aja ke NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di Apple Tower lantai 8. Dan untuk ibadah NDC Youth di Living World diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan menggunakan OVO, ShopeePay, GoPay, ataupun juga M-Banking dengan men-scan QR Code berikut ini. Mari kita membawa persembahan kita dengan hati yang bersyukur. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you. Mari teman-teman sama-sama kita siapkan hati kita. Kami anak-anakmu mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan-Mu, biar kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail piercings. Wash me in your cleansing love. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb.
bagi Tuhan kita. Katakan kami bersyukur Tuhan. Kami tahu kami gak layak Tuhan, tapi Engkau yang layakkan kami terima keselamatan. Come on Indisiut, angkat tanganmu, angkat suaramu bagi Dia. Come on everyone, let's worship Him, sing thank you Jesus. Bersyukur sebab kami punya Allah yang mengasihi hidup kami. Say thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Mungkin saat ini gak bisa terjadi setiap waktu di mana kami bisa punya waktu sendiri dengan Engkau Tuhan. Tapi di saat ini Tuhan, kami mau punya waktu sendiri dengan Engkau. Kami mau katakan terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebab kami bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh ada sampai saat ini Tuhan, semuanya karena Tuhan Yesus baik. Come on Indisiut, ambil 1-2 menit bersyukur. Berbicara sama Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Mungkin kami sering lupa bersyukur Tuhan, tapi kami mau selalu mengetahui kalau Tuhan mengasihi kami. Mari semuanya bersyukur, nyatakan syukur membuat Dia. Thank you Jesus. Kami bersyukur Yesus, sebab Kau baik buat kami. We worship you. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, everything you've given to. Worthy is the Lamb. Come on Indisiut, sing it. Nyanyikan dengan segenap hatimu sebagai ungkapan syukurmu buat Tuhan kita. Crown you now with many crowns, you reign victorious. Biarlah namamu ditinggikan lebih lagi Tuhan di atas segala. Worthy
mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kalau kami semua boleh ada di ruangan ini Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Kami percaya kalau kami semua boleh ada di tempat ini. Semua karena tuntunan Tuhan saja. Biarkan sebentar Tuhan, Kau hadir di dalam setiap hati kami, khususnya dalam sesi firman Tuhan sebentar yang kami dengar Tuhan. Biarkan hari ini Kau berkata-kata secara khusus buat kami. Tuhan, izinkan kami hari ini berjumpa dengan Engkau Tuhan. Berjumpa dengan kasih-Mu. Mengalami kuasa Tuhan hari ini. Kami buka hati kami. Kami siap belajar Tuhan. Karena kami percaya hanya firman-Mu yang sanggup Tuhan memberikan sukacita baru bagi kami. Hanya firman-Mu yang sanggup memberikan kekuatan yang kami butuhkan Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami siap belajar dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang mengasihi Dia, kita sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Oke, apa kabar semuanya? Pertama-tama saya mau ucapin happy birthday dulu buat NDC, tepat tanggal 6 Oktober berulang tahun yang ke-32 tahun. Mudah-mudahan Tuhan terus berkati gereja kita ya, boleh jadi berkat buat banyak orang. Nah teman-teman, kita di bulan Oktober ini masuk di tema yang baru, yaitu tentang identitas. Tema besar kita adalah identity. Nah betapa pentingnya kita angkat tema ini buat setiap kita anak-anak muda pelajari, karena seringkali identitas ini menjadi tolok ukur, menjadi hal yang penting yang akan berdampak buat kehidupan kita berikutnya. Nah coba misalnya ya teman-teman, kalau hari ini saya tanya, siapa kamu? Kamu jawabnya apa? Kalian jawabnya apa? Mungkin base ada yang keluarin KTP, nama aku ini, aku tinggal di sini dan sebagainya. Tapi nggak ada yang bisa kasih jawaban yang siapa sih kamu sebenarnya, identitas kamu itu. Ada nggak yang bisa jawab? Bahkan secara mengejutkan, saya pernah search sebelum waktu saya prepare tentang bahan ini, saya search di beberapa dictionary arti dari identitas, itu artinya tuh nggak bisa menjelaskan detail, menjelaskan yang benar. Di situ cuma ngomong tentang apa? Ngomongin tentang ciri-ciri, oh fisik, tinggi, pendek, ya, badannya besar atau kecil, kulitnya hitam atau putih, terus ngomongin tentang kepribadian, ngomongin tentang self image, ya, sifat-sifat. Nggak salah sih, tapi seringkali ketika kita based on itu aja, mungkin kita akan jalanin kehidupan kita nggak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah hari ini tema khotbah saya adalah finding your identity. Kita mau menemukan identitas kita dengan benar. Nah Pastor Rick Warren dari Amerika, dia mengatakan gini, how you see yourself affects everything else in your life. Jadi bagaimana kamu melihat diri kamu itu akan berdampak kepada banyak hal dalam kehidupan kita. Sekarang kalau teman-teman ngaca hari ini, kalian ngelihat diri kalian itu seperti apa sih? Siapa diri kalian? Dan ini sangat penting, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena seperti Pastor Rick Warren bilang, bagaimana kita melihat diri kita itu efeknya tuh ke semua aspek dalam kehidupan kita. Kalau engkau ngelihat diri kamu, ya udah, aku tuh orangnya nggak bisa apa-apa, aku pemalu. Ya udah, nanti di luar kamu akan membawa diri kamu ya seperti itu. Aku emang orangnya pemalu, aku emang orang yang pendiam dan sebagainya. Jadi ini benar-benar mempengaruhi. Ini juga mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Mempengaruhi kebahagiaan kita. Bahkan mempengaruhi kesuksesan dalam hidup kita, dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Jadi betapa pentingnya di bulan ini kita mau belajar tentang identitas. Saya berdoa supaya di bulan ini kita sama-sama belajar tentang identitas yang benar. Kita boleh ngerti siapa kita. Ya, teman-teman tahu iblis tahu banget tentang hal ini, bahwa identitas ini sangat penting. Sehingga setiap hari dia berusaha ngerusak identitas kita. Saya mau kasih tahu ya, identitas kita itu setiap hari bisa berubah-berubah. Bisa pudar, bisa samar. Kalau hari ini kau ngerasa, oh aku kuat, oh aku anak Tuhan, yes aku percaya Tuhan pakai aku dahsyat. Besok bisa lain. Kenapa? Ada banyak hal-hal yang kita dengar. Hal-hal yang negatif yang kita dengar. Mungkin di sekolah kita, mungkin di kampus kita, di kantor apalagi. Apalagi di rumah kita sendiri, orang tua kita juga ngomongin hal-hal yang buruk. Kita dengar terus sehingga kita tuh kayak setiap hari pudar. Kepercayaan diri kita, pengertian kita tentang identitas itu selalu dipudarkan oleh iblis. Apalagi sekarang dengan
kecanggihan sosmed ya, teman-teman bisa lihat apapun lewat sosial media hari ini. Dan tanpa sadar ya, kita seringkali kita mulai bandingin diri kita sama orang lain loh. Dan kita mulai ngomong langsung, kok iya ya, aku gak ngelakuin yang dia lakuin ya. Kok aku gak bisa seperti dia ya. Kok aku gak bisa punya apa yang dia punya ya. Dan sebagainya. Dan yang paling parah sampai teman-teman berusaha untuk jadi orang lain, bukan jadi diri kalian sendiri. Dan ketika itu terjadi, kalian tidak akan pernah maksimal dalam hidup kalian. Dan hari ini saya mau share, ada 3 hal, tapi kita mau lihat dulu dalam Efesus 1 ayat 11 dalam terjemahan The Message, bilang gini, it's in Christ that we find out who we are and what we are living for. Hanya di dalam Kristus kita dapat menemukan siapa kita dan tujuan kita hidup. Kita lihat yang pertama, kita akan belajar 3 hal penting bagaimana kita dapat menemukan identitas kita dengan benar. Yang pertama, dari mana? Dari apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Sebelum saya jelasin tentang poin ini, saya mau kasih tahu. Dari firman Tuhan yang katakan tentang kita. Kalau teman-teman gak pernah baca firman, ya udah, kayaknya poin ini gak akan berguna juga buat kita. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, setiap hari identitas kita tuh dipudarkan lewat apa yang kalian dengar. Ya, hari-hari itu begitu jahat. Kalau saya boleh flashback waktu saya sekolah, waktu saya mulai benar-benar sekolah polos, ya kan kita mulai semua dari orang-orang yang polos kan. Ada yang langsung jadi berandalan di sekolah nggak mungkin, pasti polos dulu kan, bodoh-bodoh dulu. Saya ingat waktu itu, kayaknya saya mulai ingat-ingat, waktu saya mau mulai belajar untuk bergaul, ketemu orang, banyak orang yang mulai ngatain saya, lu mah kayak bencong sih, gak bisa apa-apa. Lu mah diajak kemana-mana gak mau, lemah sih lu. Dan tanpa sadar tuh masuk terus. Ya, belum lagi waktu pulang dikatain sama nyokap lagi, lu bego banget sih, gitu aja gak bisa. Banyak hal yang tanpa sadar, seberapa banyak kalian denger, itu bentuk kalian loh hari ini. Dan kalau kita mau menemukan identitas kita dengan benar, kita mesti mulai dari apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan tuh banyak yang bahas tentang identitas. Ya kalau saya bahas mungkin gak akan cukup. Ya saya berdoa mungkin teman-teman nanti di beberapa minggu ke depan mereka bisa sharing. Tapi ada hal penting yang kita mau belajar hari ini. Apa yang firman Tuhan katakan yang teman-teman harus pegang untuk bisa menemukan identitas kalian. Yang pertama, di dalam Kejadian 1 ayat 26a bilang gini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Teman-teman bisa kebayang gak sih? Banyak orang yang udah pernah sering dengar ayat ini, saya yakin banget udah hafal dari sekolah minggu dan sebagainya. Tapi teman-teman bisa lihat gak? Tuhan create kita segambar dan serupa dengan dia. Kita tuh spesial teman-teman. Apa yang dikatakan sama orang lain, apa yang kalian dengar, itu artinya dia sedang menjelek-jelekan apa yang Tuhan create. Dan ketika kalian percaya itu, kalian juga sedang mengatakan bahwa ciptaan Tuhan tuh gak sempurna buat kalian. Yesaya 43 ayat 4a bilang ini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Makanya saya ngomong hari-hari sama Kaden ya, saya bilang sama anak saya bilang, Kaden kalau di sekolah, saya bilang, ada yang ngatain kamu bodoh, ya, bego, gak bisa apa-apa, jangan dengerin ya. Buat papi kamu luar biasa. Ya. Kalau ada yang kayak gitu lagi, panggil. Saya datang, saya pukul ulu hatinya, buset dah ya. Gak bercanda. Dia karena kalau saya godain gitu, dia, papi galak amat. Gak bercanda. Tapi saya bilang, jujur, Kaden kalau ada yang ngatain kamu bodoh, ada yang benar-benar bilang kamu gak bisa apa-apa, kamu jelek, ngatain fisik kamu apapun itu, ingat ya jangan pernah dengerin. Buat papi kamu sempurna, kamu anak papi. Nah, saya mulai ngomongin itu terus. Karena dia ketemu ya, ada orang yang katanya aku disengin hari ini, ada yang dia dituangin bubuk bekas serutan pensil lah ya. Dia bilang dia ada ditendang lah ya. Belum datang tuh, untung Cibel pegangin gue udah mau ke sekolah tuh. Ya. Tapi teman-teman lihat, mungkin kalian bisa ketawa, tapi tanpa sadar waktu kalian kecil, kalian masuk itu terus loh. Dan kalian bawa sampai sekarang. Siapa tahu nih, kalian ngeliat diri kalian hari ini, itu hasil dari apa yang kalian dengar. Dan kalau kalian gak pernah masukin firman Tuhan banyak, kalian akan lebih banyak dengerin apa yang pernah kalian dengar dalam kehidupan kamu.
Bahkan sampai saat ini. Mungkin orang tua kita masih belum dalam Tuhan, kata-katanya suka nyakitin, suka ngejelek-jelekin kita. Mungkin sampai hari ini ngatain fisik kita lah, ya, ngatain studi kita lah, dan sebagainya. Nah hari ini, teman-teman diciptakan serupa dan segambar. Dan Tuhan bilang, engkau berharga di mataku. Aku mengasihi engkau. Pegang 3 hal ini teman-teman, kita dipilih, di-create, dipilih, dikasihi, diterima. Ya, saya ingat waktu dulu saya sempat jadi orang yang gagap kalau ngomong. Tapi lewat apa yang firman Tuhan katakan, Tuhan pulihin loh. Dulu kalau mau manggil tukang lewat dari rumah, pokoknya udah lewat dulu aja. Dan gak pernah kebayang bisa seperti sekarang. Karena apa yang firman Tuhan bilang, membangun identitas saya hari ini. Dan itu pun juga sama buat kalian. Hari ini teman-teman, masukin banyak firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan bilang sama kita hari ini. Pegang itu, sehingga waktu kalian di luar sana, ada orang-orang yang bilang ini, bilang itu, orang tua kita segala macam. Ngomongin fisik kamu lah, semua keahlian kamu. Kalian bisa bilang, aku dikasihi Tuhan. Aku berharga. Aku diterima oleh Tuhan. Saya pernah dengar satu cerita ilustrasi ya. Teman-teman mungkin pernah dengar, saya mau ceritain buat teman-teman semua. Pernah dengar tentang seorang yang punya cincin berlian yang mahal ratusan juta. Ya, satu kali tiba-tiba waktu dia mandi, cincinnya lepas dari tangannya. Masuk ke toilet buat pup. Tanpa sadar, masuk, udah benar-benar masuk. Ya. Itu mahal sekali. Tahu apa yang dia lakukan? Ya. Dia ke depan ke rumahnya. Dia bongkar tuh septic tank. Dia turun. Dia raba-raba. Mungkin ada yang keras, ada yang lembek di situ. Tapi dia raba-raba ya. Semua sampai dasar. Dia udah gak peduli baunya, aromanya. Waktu dia, nah, yes. Ya udah, habis itu mandi. Waktu saya pertama kali dengar cerita ini, saya nangis loh. Karena waktu itu cerita ini dilanjutkan dengan cerita bahwa Tuhan Yesus juga sama. Kita tuh sampah teman-teman. Kita tuh semua tuh harusnya jatuh dalam doa, harusnya hukumannya maut, mati. Kita tuh kotor. Tapi Tuhan turun ke dunia buat nyelamatin kita. Tuhan bisa gak ciptain manusia baru? Kita semua dihapus semuanya nih. Bisa gak? Bisa. Tapi Tuhan mau nyelamatin kita. Siapa sih kita? Siapa gitu loh? Saya. Kalian ngaca, siapa sih aku? Tuhan mau turun loh. Tuhan mati karena kita berharga. Karena Tuhan mengasihi kita. Hari ini, langkah pertama teman-teman untuk menemukan identitas kamu. Dengerin apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Makanya banyak baca firman. Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Yang kedua, untuk kita bisa menemukan identitas kita yang sejati. Yang kedua, dari apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Roma 11 ayat 36, saya bacain buat teman-teman semua. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya percaya, saya orang yang percaya, segala sesuatu yang baik yang saya punya hari ini, semua datangnya dari Tuhan. Amin. Semua yang baik yang kalian punya hari ini, semua datangnya dari Tuhan. Semua hal yang baik. Setiap skill kamu, keahlian kamu, pengetahuan kamu, kepintaran kamu, apapun yang kalian bisa hari ini, semua datangnya dari Tuhan. Tuhan udah karuniain semuanya itu. Tuhan kasih ke kita ke kita semua supaya kita bisa menjalani kehidupan kita. Tuhan create kita spesial. Tapi karena kita nggak sadar, kita nggak ngeliat tuh apa yang Tuhan udah kasih dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan bilang Tuhan kasih karunia Roh Kudus buat kita sehingga kita punya kuasa yang besar. Saya benar-benar amazed tuh waktu baca bagaimana Tuhan memberikan Roh Kudus buat murid-muridnya. Mereka pergi, mereka nggak takut lagi. Mereka bilang,
injak ular, dipatok ular nggak apa-apa. Minum racun maut nggak apa-apa. Dan teman-teman hari ini Tuhan udah ngaruniain banyak hal buat kita. Teman-teman lihat gak sih? Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman perlu sadar bahwa tanpa Tuhan kita gak bisa melakukan apa-apa. Seorang Musa, dia mulai ketika dia bunuh ya orang yang menyiksa, yang dia ketemu ada orang yang menyiksa salah satu rekan sebangsanya. Dia tolongin, dia bunuh orang itu, dan dia lahir sebagai orang yang penakut, dia mulai takut. Tapi Tuhan pilih dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa selalu bilang, Tuhan aku gak bisa apa-apa, dan sebagainya. Tapi penyertaan Tuhan terus menyertai dia. Mujizat demi mujizat Tuhan sertai. Teman-teman bayangin, tongkat jadi ular, laut terbelah dua. Dalam perjalanannya, Musa menemukan identitasnya yang baru. Musa sadar, penyertaan Tuhan, apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidupnya, apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidupnya, segala yang dia punya. Tuhan mau jadikan dia sesuatu yang berbeda. Petrus, dia menyangkal Tuhan 3 kali, orang yang pengecut, penakut. Tapi waktu Tuhan kasih identitas baru buat dia, ketika Tuhan naik, teman-teman tahu, bayangannya aja bisa sembuhin orang. Waktu Petrus mau lewat, semua orang bawa orang sakit semua di depan. Supaya waktu Petrus lewat, bayangannya boleh menyembuhkan orang-orang itu. Seorang pengecut menyangkal Tuhan 3 kali, penakut. Tuhan bisa pakai. Dan saya percaya Petrus menemukan identitasnya yang baru. Dia percaya apa yang Tuhan sudah kasih buat dia. Menentukan siapa saya, siapa kita. Hari ini teman-teman, apa sih yang kita bisa, apa yang kita punya. Semua potensi kita sadari. Jangan selalu ngelihat kekurangan kita terus. Jangan selalu ngelihat apa yang kita nggak bisa. Tapi teman-teman banyak yang kalian bisa. Dan itu kalian bisa pakai untuk bisa menemukan identitas kamu. Saya mulai belajar, saya ingat waktu itu belum bisa apa-apa ya. Sampai hari ini Tuhan perlengkapin semuanya. Saya percaya semua yang saya bisa datangnya dari Tuhan. Pernah nyoba banyak hal pelayanan, semua skill, talenta, potensi, saya percaya semua datangnya dari Tuhan. Dan saya melihat kalau saya flashback, semua yang Tuhan kasih buat saya, menentukan siapa saya hari ini. Saya percaya banyak, kalau ditanya banyak yang saya nggak bisa, banyak saya nggak bisa. Ya, apa yang dilakukan teman-teman di backstage, di kamera, saya nggak bisa. Tapi apa yang Tuhan kasih, apa yang saya bisa, saya mau pakai. Itu yang Tuhan mau saya hidup di dalamnya. Tuhan kasih identitas baru, Tuhan pulihkan saya. Yang ketiga, untuk kita bisa menemukan identitas kita yang sejati. Yang ketiga, dari orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Ada satu cerita yang cukup terkenal, mungkin teman-teman pernah dengar, tentang Raja Wali dan Ayam, pernah dengar? Satu kali seorang petani ketemu telur yang agak beda, dia nggak tahu itu telur apaan. Dia bawa telur itu ke tempat kandang ayamnya, dia taruh di sebuah sangkar ayam dan diremin lah sama ayam. Pas tiba-tiba waktu menetas, telur itu belum menetas, lebih lama dari telur-telur lainnya. Begitu telur itu menetas, dia beda dari yang lain. Dan Raja Wali ini hidup seperti seekor ayam. Ya, ngais-ngais, cari makan di pot, nyomot-nyomot cacing dan sebagainya. Satu kali waktu dia ngeliat ada burung Raja Wali terbang. Induk ayamnya mulai mengepakkan sayapnya. Suruh dia ngumpet, sini ada bahaya. Tapi Raja Wali itu ngeliat, kok mirip ya dia ya? Kok mirip sama gua ya? Kadang-kadang teman-teman, kita berada di tempat yang salah. Sehingga kita gak bisa menemukan identitas kita yang sejati. Hari ini, saya ingat ya, kalau saya flashback lagi, waktu saya mulai pelayanan, benar-benar dengan bekal banyak hal-hal negatif yang udah pernah saya dengar dulu ya. Saya mulai pelayanan tuh dari dekorasi. Dulu belum ada LED yang canggih-canggih seperti ini, jadi kebanyakan kita dekorasi. Dulu gue niup balon, iket balon aja gue gak bisa. Sampai
Koko inget tuh leadernya gergetan sama gue gitu loh. Aduh ini anak gak bisa banget nih suruh ngapa-ngapain. Dan Koko juga aduh hopeless banget udah gak bisa kali ya. Tapi dia terus push saya, kamu mesti belajar. Kamu gak biasa kerja ya. Kamu gak biasa ini, kamu terlalu banyak dengerin orang dan sebagainya. Karena dulu gue pemalu banget gitu loh. Pemalu banget. Sekarang malu-maluin. Terus dulu pemimpin juga sering jorok-jorokin, kamu jadi ini ya, kamu jadi ini ya. Jadi tolong ya, para CL yang suka datang sama saya, kok aku dulu jadi CL dijorokin, tolong ya tolong, gue juga dijorokin dulu. Tapi jangan ngerasa itu teman-teman jorokin loh, kadang-kadang Tuhan taruh orang di sekeliling kita untuk kita bisa menemukan identitas kita. Karena seorang pemimpin gak mungkin pilih orang yang asal-asalan. Pasti perlu dengan pertimbangan, saya juga gak mungkin memilih orang-orang yang gak bisa saya paksain di satu tempat, gak mungkin. Dan hari ini teman-teman untuk kalian bisa menemukan identitas kita yang sejati. Yang ketiga dari orang-orang yang Tuhan tempatkan. 1 Tesalonika 5 ayat 12-14. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ini gak bicara tentang pemimpin loh, dia cuma bilang hargailah orang-orang yang bekerja keras, suka memimpin kita, ngasih tahu kita, negur kita waktu kita salah. Ini bisa teman kita, ini bisa orang-orang komunitas kita yang sehat, yang baik. Dan teman-teman yang terlibat dalam circle hari ini, hormati circle leadermu, dengarkan circle leadermu. Gak mungkin salah, kalian bisa menemukan identitas yang sejati dalam pemimpinmu. Mereka gak akan pernah mungkin menjerumuskan kalian ke sesuatu yang kalian gak pernah bisa lakukan. Kalau kita ngelihat ayat yang ke-14, tolong ditampilkan lagi. Kata tidak tertib, kata tidak tertib di sini kalau kita lihat dalam terjemahan lain, ini bukan cuma ngomong tentang mereka yang brutal dan sebagainya. Di sini tidak tertib ini termasuk orang-orang yang pengecut, orang-orang yang penakut, orang-orang yang gak bisa ngelakuin apa-apa. Di situ dibilang orang yang lemah, maksudnya bukan lemah dalam rohani aja, tapi emang mereka kayak gak tahu gitu tujuan hidupnya apa, gak bisa ngelakuin apa-apa. Dan Rasul Paulus ingetin untuk mereka bisa hidup saling menasehati, saling menajamkan, menemukan identitas kamu di tengah orang-orang yang benar, tengah orang-orang yang sehat. Saya bersyukur hari ini circle leader boleh bertumbuh ya. Sekalian saya mulai info ya. Kemarin kita dalam pelantikan ada beberapa circle leader baru. Lalu ada beberapa orang yang say yes untuk menjadi MCL, mentor core leader, thank you. Teman-teman kasih tepuk tangan dulu dong. Saya undang teman-teman tim Presiden Worship boleh maju ke depan. Saya tutup dengan satu ayat Amsal 27 ayat 17. Bilang gini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dalam terjemahan Amplified Bible bilang ini, as iron sharpens iron, so one man sharpens and influence another through discussion. Setiap kita bisa menajamkan sesamanya. Jangan pernah meninggalkan orang-orang yang sehat di sekeliling kamu. Bukan berarti kalian gak boleh bergaul di luar sana dengan teman-temanmu mungkin yang belum kenal Tuhan, bukan. Tapi kamu harus lebih banyak dekat dengan orang-orang yang bisa ngelihat potensi kamu. Deketin orang-orang yang bisa arahin kamu. Deketin orang-orang yang bisa tegur kamu. Makanya saya pernah bilang, orang-orang yang masih mau nasihatin kita, kok lu udah lama gak ke gereja ya. Teman-teman yang masih bisa WA kamu, kok kamu gak ke gereja. Leader kamu ada yang masih bisa WA kamu, kok kamu udah gak ke gereja. Aduh jarang banget teman-teman hari ini kita bisa ketemu orang kayak gitu lagi. Deketin orang-orang seperti itu. Kenapa? Mereka yang bisa menjaga kita, membuat kita tajam, membuat kita selalu on track. Dan mereka bisa mengarahkan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Menemukan identitas kita. Mari kita tundukkan kepala teman-teman. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Dalam renungan yang singkat ini, biarkan kita boleh menemukan identitas kita yang sejati. Mungkin selama ini kita mulai salah menilai diri kita. Kita lebih banyak mendengar apa kata orang. Kita banyak mendengar hal-hal yang negatif. Tapi hari ini mau gak teman-teman kita datang sama Tuhan.
Kita minta sama Tuhan, Tuhan pulihkan aku. Biarkan Tuhan hari ini Engkau berbicara buat setiap kami. Bahwa kami berharga di mata Tuhan. Engkau yang menciptakan kami Tuhan. Engkau yang memilih kami, mengasihi kami, menerima kami apa adanya. Dan Engkau telah mengaruniakan banyak hal dalam hidup kami. Apa yang kami punya hari ini semua datangnya dari Tuhan. Dan Engkau yang membentuk kami. Kalau ada banyak hal-hal positif, hal-hal baik yang boleh kami lakukan semuanya karena pemberian Tuhan. Dan terima kasih buat orang-orang yang tepat, orang-orang yang positif yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami, menjaga kami, menajamkan kami, sehingga kami juga boleh menemukan identitas kami yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Ku datang dengan syukurku. Mari datang kepada Tuhan. Kerinduanku Yesus, ingin ku datang kepada Dia, katakan karyamu Tuhan. Oh, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah sembahanku. Kami membawa hati kami Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami. Mari sembah Dia teman-teman. Bawa hidupmu di hadapan Tuhan hari ini, datang kepadanya. Biarkan Dia memulihkan kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. Sekali lagi ku membawa hatiku. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau sembah Dia. Teman-teman hari ini jangan pedulikan kiri kananmu. Kita mau datang secara khusus kepada Tuhan. Biarkan hari ini Tuhan memulihkan engkau. Selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami Tuhan. Bawa hidupku, inilah persembahanku, Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya Tuhan. Sebab kami berharga Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau dikasihi, Engkau dicintai. Tuhan yang menciptakan Engkau sendiri serupa dan segambar dengan Dia. Dan hari ini Tuhan sudah mengaruniakan banyak hal buat hidupmu. Segala yang positif, segala yang baik, apa yang kau bisa hari ini semua dari Tuhan. Jangan kau biarkan iblis merusak, menyamarkan identitasmu. Sehingga kau hari ini menganggap kau merasa kau lemah, kau gak berguna. Hari ini bangkit, bilang aku ciptaan Tuhan, aku berharga. Sebab Tuhan memberikan kami identitas yang baru. Kami adalah anak-anak Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang terindah. Kami menyembah-Mu. Tuhan, Kau jamah setiap kami Tuhan. Kau jamah setiap kami Bapa. Kau pulihkan kami Tuhan. Kirana nama sikiarana lama-lama. Kami menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Aku berdoa secara khusus Tuhan sore hari ini. Sebelum kami tutup ibadah hari ini Tuhan. Setiap kami yang mungkin sore ini Kau dapati. Kami mengalami luka Tuhan. Hari ini jika Engkau menemukan ada orang-orang yang mungkin tidak mengenali dirinya sendiri. Identitasnya telah rusak Tuhan. Lewat apa yang sering mereka dengar. Hal-hal buruk tentang kehidupan mereka. Tentang fisik mereka, tentang hidup mereka Tuhan. Hari ini Tuhan pulihkan. Tuhan bangkitkan kami. Sadarkan kami Tuhan, kami spesial, kami berharga. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kasih. Ajar kami untuk menghitung segala berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Hari ini kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan Tuhan Kau yang terus beracara buat kami di masa muda kami Tuhan. Kami boleh menemukan identitas kami di dalam Tuhan. Supaya di luar sana Tuhan bisa pakai kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan. Dimanapun kami berada Tuhan. Orang-orang boleh melihat Kristus hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini kami telah selesai, biarkan Kau yang terus beracara buat kami Tuhan. Berkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Pulihkan kami Tuhan. Berikan kami hati-Mu, kesegaran yang baru. Urapan yang baru turun buat kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah sore hari ini. Kalau sebentar kami akan tutup, kami akan sudahi ibadah ini. Kami akan melanjutkan kepada circle. Tuhan juga hadir dalam circle kami. Berkati para circle leader. Dan Tuhan juga boleh berkati setiap aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita mengasihi Dia, kita sama-sama katakan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan berkati. Silakan duduk teman-teman. God bless you.